这都任其厉害。Halo guys, balik lagi di channel ini. Seperti biasa, gua akan menceritakan alur cerita dari film Donghua Martial Master untuk part yang ke-18. Bagi kalian yang belum nonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung cek di deskripsi. Dan yang baru mampir, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke guys, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di video kemarin, Qin Chen melihat sekelompok orang yang sedang bertarung dengan kadal hijau air mata 3. Mereka pun kewalahan. Dan di saat kadal hijau itu akan memakan Nona Yanzi, Qin Chen langsung menyerang dan memotong lidah dari kadal hijau tersebut. Seketika kadal hijau itu pun tak berdaya. Nona Yanzi pun sangat shock dibuatnya, dan ia mengatakan kalau ia tidak apa-apa. Lalu para pengawalnya mengatakan kalau ada seseorang yang menebas lidah dari kadal air mata 3 tersebut. Dan Paman Zhang pun menghampiri Qin Chen, lalu ia berterima kasih kepadanya. 多谢少侠救命之恩，张翰没齿难忘。 Paman Zhang pun mengatakan di dalam hatinya kalau Qin Chen hanya dengan satu kali tebasan dapat mudah memotong lidah kadal air mata 3 tersebut. Pastinya ia bukanlah orang sembarangan. Qin Chen pun menjawab dengan santainya kalau ini hanyalah masalah sepele dan tidak perlu berterima kasih. Tuan Zhang pun mengatakan kalau bukan karena Qin Chen, nona keluarganya akan dalam bahaya sekarang. Di saat itu juga kadal hijau air mata 3 itu terbangun dan langsung menyerang ke arah Qin Chen. Namun Qin Chen dengan mudahnya mengalahkan kadal hijau air mata 3 tersebut. Kadal air mata 3 itu pun seketika mati. Para pengawal Nona Yanzi pun terkagum dengan Qin Chen. Karena Qin Chen hanya dengan beberapa trik langsung bisa membunuh kadal air mata 3 tersebut. Dan pastinya kekuatan Qin Chen sangatlah mengerikan. Kadal air mata 3 itu merupakan binatang buas darah, bahkan patriark turun tangan pun akan kewalahan. Qin Chen pun mengambil kristal darah dari kadal air mata 3 tersebut. Dan di saat bersamaan, Nona Yanzi berterima kasih kepada Qin Chen. Dan ia ingin tahu nama Qin Chen. Lalu Qin Chen mengatakan kepada mereka kenapa mereka bertarung melawan kadal air mata 3 tersebut. Nona Yanzi seketika menjelaskan alasan mereka bertarung melawan kadal tersebut. Kedatangan mereka ke pegunungan kali ini memang bermaksud untuk membunuh kadal air mata 3 tersebut. Karena ia menginginkan mata ketiganya. Tapi kadal air mata itu telah dibunuh oleh Qin Chen. Dan Qin Chen tahu maksud Nona Yanzi. Ia pun langsung mengatakan kalau Nona Yanzi bebas untuk mengambilnya. Tak selang berapa lama, Paman Zhang pun mengambil mata ketiga dari kadal tersebut. Nona Yanzi pun akan pulang ke kota Wu. Dan kebetulan Qin Chen juga akan pergi ke kota Wu. Mereka pun pergi bersama-sama ke kota Wu. 不知少侠要去哪里？若是方便的话，不如要去武城，那便一起吧。 多谢少侠。 Di dalam perjalanan, Qin Chen mengatakan kalau mata ketiga dari kadal hijau itu merupakan bahan khusus yang sangat langka. Lalu Nona Yanzi mengatakan kalau mata ketiga dari kadal itu untuk mengobati ayahnya yang diracuni oleh seseorang. Dan ia sudah mencari banyak alkemis tapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Lalu Nona Yanzi mengetahui kalau Tuan Liu Cheng dari kota Wu dapat menyembuhkan ayahnya. Namun Tuan Liu Cheng meminta mencarikan kadal air mata itu untuk menyempurnakan pilnya dan pengobatan ayahnya. Paman Zhang pun mengatakan kalau Tuan Liu Cheng memberikan ramuan untuk melemparkan ke mata ketiganya yang dapat melemahkan kekuatan kadal tersebut sampai setengahnya. Namun di saat Qin Chen melihat ramuan itu, ia mengatakan kalau ramuan itu bukanlah untuk melemahkan kekuatan binatang darah. Ramuan itu adalah ramuan untuk menarik perhatian binatang buas. Mereka pun semua terkejut. Qin Chen juga mengatakan kalau ramuan itu diberikan kepada keluarga Nona Yanzi oleh Tuan Liu Cheng, maka dia memang ingin keluarga Nona Yanzi mati. 只是一包引兽药剂而已，可吸引三眼蝾螈出手。少侠，你确定？信不信随你。这他到底为什么要这么做？ Sesampainya di kota Wu, Nona Yanzi meminta Qin Chen untuk mampir ke kediaman keluarga Xu-nya. Dan ia akan mengadakan perjamuan untuk Qin Chen.
Pengawal itu juga mengatakan kalau ia akan menjadi pemandu jalan di kota Wu sebagai balasan karena Qin Chen telah menyelamatkan hidupnya. Qin Chen pun tidak 还没落 menolaknya. 脚的地方，不如到我徐家先安顿下来。也好。 Tak selang berapa lama, di halaman rumah mereka banyak orang yang sedang berkumpul. Mereka pun tahu kalau ada kejadian buruk di rumahnya. Lalu mereka pun menghampirinya dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumahnya. Dan di sana ada beberapa orang yang sedang menindas keluarga Su. Mereka adalah dari keluarga Zhao. Ketua mereka yaitu Tuan Zhao Xinhua mengatakan kalau keluarga Su-nya telah berjanji akan menjadikan putri keluarga Su-nya menjadi menantu perempuan keluarga Zhao-nya. Lalu tetua dari keluarga Su pun mengatakan kalau ia tidak merasa berjanji kepadanya kalau putrinya akan dijadikan menantu keluarganya. Dan Tuan Zhao pun menjawabnya kalau saat itu ia mengatakan saat sedang mabuk. Jika keluarga Su-nya tidak menyetujuinya tidak apa-apa, asalkan keluarga Su-nya menyerahkan beberapa toko yang ada di pusat kepada keluarga Zhao-nya. Tetua Su dengan kondisi yang sedang sakit pun marah karena keluarga Zhao sangat keterlaluan dan selalu menindasnya. Tuan Zhao pun berterus terang kalau Tuan Su diracuni olehnya. Dan selagi masih hidup, Tuan Su diminta memilih, mau menyerahkan putrinya sebagai menantunya atau menyerahkan beberapa toko kepada keluarga Zhao-nya. Seketika itu, Nona Su masuk ke dalam rumahnya. Salah satu dari mereka pun mengatakan kalau Nona Su ternyata masih hidup dan selamat. Padahal ia berburu binatang buas ke dalam air mata yang begitu kuat. Tuan Zhao pun mengatakan karena Nona Su sudah kembali, kenapa tidak dinikahkan saja Nona Su dengan anaknya yang ganteng itu. Dan anak tetua Zhao bernama Zhao Mu. Ia mengatakan kalau Nona Su sangat cantik. Tentunya saja ia sangat menyukainya. Dan ia ingin buru-buru melakukan malam pertama bersamanya. Lalu pengawal Nona Su pun angkat bicara, ia menyuruh mulut Zhao Mu untuk diam. 还合你的眼吗？徐小姐天生迫不及待要洞房了。出没，嘴巴给。 Namun Tuan Zhao marah dan langsung menyerangnya. Paman Zhang pun menangkis serangannya. Ia pun terluka olehnya. Tuan Zhao pun mengikat Nona Su dengan senjata rantainya dan mengatakan, jangan sok jago kalau hanya memalukan dirinya sendiri. Tetua Su pun ingin menolong anaknya. Namun, Tuan Zhao melukainya dengan hanya satu pukulan saja. 闺女，找死！就别出来羞人现眼了。 Lalu ia mengatakan, kalau Tuan Su sudah terkena racun masih berani menyerangnya dan ia akan benar-benar membunuhnya. Dan Qin Chen pun tak tinggal diam, ia langsung menolong Nona Su dengan pedang berkaratnya. Semua orang pun terkejut, karena semua yang ada di sana tidak berani melawan Tuan Zhao. Qin Chen pun mengatakan kalau ia tidak tahu kenapa ia begitu sangat beruntung. Karena baru datang sudah melihat pertunjukan seorang bajingan yang menculik wanita biasa. Bukankah di kota Wu masih ada aturannya? Lalu Tuan Zhao sangat marah kepadanya karena Qin Chen berani mengganggu urusannya. Dan ia mengatakan ternyata hanya anak ingusan yang entah dari mana asalnya. Dan apa hak Qin Chen mencampuri urusannya? Kota Wu menghormati yang kuat. Mereka pun semua menertawakan Qin Chen. 如此幸运，一过来就看到一场强抢民女。什么人物？原来是个乳臭未干的臭小子。 Nona Su menjelaskan kepada Qin Chen kalau orang-orang keluarga Zhao di kota Wu beberapa tahun terakhir sudah sering mencari masalah dengan keluarganya. Mereka ingin merebut properti keluarga Su-nya dan diam-diam mereka meracuni ayahnya. Kalau semua ini bukanlah masalah Qin Chen dan ia meminta Qin Chen lebih baik pergi. Namun Qin Chen ingin tahu semua masalahnya dan ia pun masuk ke dalam dan menghampiri Tuan Su. Nona Su mengatakan kepada ayahnya kalau Qin Chen lah yang menyelamatkan mereka di pegunungan Xuanzong. Jika tidak ditolongnya kemungkinan Nona Su dan semuanya sudah mati di sana. Seketika itu Tuan Su langsung berterima kasih kepada Qin Chen karena ia telah menyelamatkan anaknya. Tuan Zhao pun sangat marah karena Qin Chen berani merusak rencananya. Ia pun langsung menyerang ke arah Qin Chen. Namun Qin Chen menangkisnya dengan pedangnya. Tuan Zhao pun sedikit kewalahan. Dan ia mengambil pedang Qin Chen dengan kekuatan rantainya. Dan langsung menyerangnya kembali. Qin Chen pun tanpa ampun langsung mematahkan tulangnya dengan pukulannya. Dan Tuan Su pun kebingungan kenapa keluarga Su menemukan orang sehebat Qin Chen. 周家的计划，找死！
手枪手接住，没了剑，看他怎么出招。瑜伽怎么找到这么一个变态？ Dan bagaimana keseruannya kita akan bahas di episode berikutnya ya. Terima kasih.